Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan saya mau bahas sedikit sejak dari video yang pertama tentang buku ini ada beberapa komentar yang menarik. Salah satu komentar dari yang mengikuti adalah ya katanya kreativitas nggak menghasilkan gitu karena nggak melihat pasar gitu. Saya jadi tertarik mau lanjutin videonya gitu. Menarik juga komentarnya gitu. Nah, mungkin gara-gara nggak lewat, nggak lihat di dalamnya, saya bahas deh. Komentar tadi, kalau kita terusin, logikanya sudah masuk gitu. Ya. Nah, lihat pasarnya dulu. Pasar itu sebetulnya masalah dalam bisnis. Pasar itu masalah dalam bisnis. Kalau Anda tidak bisa mengerti tentang pasar, betul. Kreativitas Anda, bisnis Anda nggak bakal jalan. Gitu. Nggak bakal bisa jalan. Percuma aja bicara tentang kreativitas dan mau bikin bisnis. Gitu. Kita nggak bisa lihat pasar. Nggak bisa lihat keinginan pasar. Ya, itu. Nah, lihat dalam kelanjutannya buku ini menjelaskan tentang itu. Ya, salah satu penjelasannya tentang kreativitas itu. Saya ambil tagline-nya lagi ya. Kreativitas yang secara berkala atau bertahap atau konkret terwujud diawali dengan kemampuan untuk mendefinisikan masalah. Nah, ketika ada masalah di dalamnya dan mampu Anda definisikan seperti pasar tadi, Anda bisa mengidentifikasi apa yang dimauin pasar. Ya, pasar itu masalah sebetulnya. Orang pengen menguasai pasar. Orang pengen mendominasi pasar dengan produk. Tapi yang seperti apa produknya? Jadi dia harus mendefinisikan masalah tersebut, mendefinisikan pasarnya tadi tersebut dulu. Nggak bisa sembarangan gitu, mendefinisikan pasar. Ya, nah, mendefinisikan masalah pasar. Poin kedua adalah apa? Mengumpulkan informasi. Ketika ada masalah, kumpulin informasinya. Sehingga kita punya kaitannya antara satu masalah dengan informasi yang ada. Jadi komentar tadi udah benar gitu ya. Mendefinisikan masalah. Mengumpulkan informasi kedua ya. Kemudian baru menciptakan solusi. Bener nggak? Solusi itu bukan satu loh yang keluar. Tapi banyak. Gitu. Nah itu yang disebut dengan alternatif. Di mana alternatif itu? Nah makanya saya dalam buku yang lain saya sebutkan alternatif yang banyak, pilihan yang banyak, itu berdasarkan kriteria yang ada, itu ada yang disebut dengan decision support system. Perusahaan harus punya itu. Kenapa? Karena kalau nggak pakai itu, gimana dia ngukurnya? Bagaimana dia mengevaluasi? Gitu ya. Nah, produk-produk kreatif, ya, membuat pilihan dari produk kreatif. Ketika ketemu solusi, ada pilihan, ya, buatlah itu, ya, buat itu. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, komentar yang tadi saya jawab nih di berikutnya. Apa itu? Kreativitas itu butuh apa? Tadi, kemampuan mendefinisikan masalah. Pasar itu masalah. Pasar buat masalah buat siapa? Ya buat perusahaannya, buat kitanya yang berkreasi. Gitu ya. Ini udah step berikutnya dari kreativitas. Ya, jadi nggak sembarang kreativitas. Mengumpulkan informasi, menciptakan solusi, membuat pilihan pada produk-produk kreatif.
Nah itu udah tatanan ya, tatanan. Tapi ada yang bukan tatanan. Ada yang bukan tatanan. Ketika ada bisa menciptakan kreativitas yang apa? Yang bisa mengubah tatanan masyarakat, merubah persepsi masyarakat, mengubah semuanya. Jadi kreativitas itu bisa mengabaikan yang ini, bisa mengabaikan yang ini. Ini teorinya. Ini dasar-dasar Anda merambah naik ke atas. Tapi ada yang kreativitas tidak perlu ini. Ya, kreativitas yang seperti apa? Nah, kreativitas yang bikin lompatan. Nah, makanya saya sebutin tadi. Yang teratur Anda bikin kayak gitu, yang ada yang nggak teratur. Yang mampu membuat lompatan. Ketika lompatan itu ada, masyarakat ikut dari budaya itu. Contoh apa? Facebook. Dia bikin lompatan di situ. Ketidaksengajaan yang mengubah citra masyarakat, citra dunia untuk ikut fenomena itu. Dalam media komunikasi. Itu kan media komunikasi tadi. Ya. Diciptakan untuk sebuah media komunikasi, tapi dia bikinnya sebuah lompatan. Yang lain ikut melompat. Gitu. Instagram gitu, melompat. Semua ikut melompat. Kenapa lompatan yang ini dianggap berhasil? Ketika udah ketemu kulturnya, ketika udah ketemu kebiasaannya, habit orang berubah semua, orang ikut di habit itu. Makanya keberhasilannya besar. Lompatan. Ketika Gojek ditemukan, ketika Grab, ketika Uber, itu kan lompatan. Ya, semua ngikut ke situ. Nah, ini Uber kan, gitu ya. Bagaimana taksi itu bisa dipanggil ke rumah, ya? Dan yang jadi taksi itu bukan orang lain, gitu, yang punya mobil hebat. Jadi armadanya adalah orang-orang yang memiliki mobil, ya. Yang rusak siapa? Ya perusahaan-perusahaan yang sebetulnya sudah punya lisensi. Jadi taksi. Yang ini tidak punya lisensi gara-gara ada aplikasi, jadi sepertinya dia ikut ke dalam situ, ya. Punya license, yang taksi-taksi yang resmi license kalah oleh lapisan-lapisan. Karena dia sudah tahu, oh segmentasinya di sini, ternyata boleh, ternyata begini, ternyata begitu. Gojek ikut juga. Akhirnya semua tatanan kultur itu berubah ke titik itu, ke titik itu. Makanya berubahlah tatanan sistemnya secara karena ada satu orang lompat, satu bagian lompat, semua ikut lompat. Karena tatanan kulturnya mendadakan berubah. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan lompatan. Jadi nggak mungkin sistem diem aja. Kita akan ikut. Bisnis ikut sekarang pada lompatan. Itu ada e-commerce, ada e-business, ada semua fintech. Semua berani masuk ke era itu karena apa? Karena dia pikir itu profit. Ya. Nah, makanya di bukunya ada. Jika seorang dapat membuat lompatan yang tidak teratur, ya, dalam pikiran dan merealisasikan dalam bentuk tertentu. Dalam pikiran dan merealisasikan dalam bentuk tertentu. Bahkan membuat lompatan dari jalur yang secara logis biasa. Yang di atas tuh secara logis tuh tadi. Yang di bawah udah nggak secara logis. Yang di atas itu tadi bicara apa? Keteraturan. Ikutin pasar, Pak. Mendefinisikan masalah lewat pasar. Mengumpulkan informasi. Itu tatanan. Stepnya. Menciptakan solusi. Membuat pilihan dan sebagainya. Yang di selanjutnya bicara apa? Ketika Anda bisa berpikir istilahnya sekarang apa? Out the box. Keluar dari tatanan, dia keluar sendiri, dia membuat sebuah kreasi sendiri.
akhirnya kultur, budaya, sosial ngikut ke situ, gitu ya. Nah itu jawaban dari apa yang ditanyakan kemarin, ya di komentari kemarin. Nah, jadi sudah bagus pemikirannya. Nah, sekarang kita tinggal mengikutinya, gitu ya. Jadi kreativitas sekali lagi bisa ngikutin masalah, ngikutin pasar, bisa ngikutin bisa. Tapi kreativitas juga bisa lompat dan cukup jauh lompatannya, gitu ya. Nah, itu kira-kira dari jawaban saya dari komentar yang ada kemarin. Nah, sekarang tinggal Anda memilih yang mana. Apakah Anda ingin membuat sebuah lompatan yang besar dalam kreativitas, atau Anda akan mengikuti dulu seperti harus ada riset, harus ada apa, harus ada apa. Yang harus ada riset, tatanan yang dipakai adalah mengikuti masalah. Itu biasanya di perusahaan-perusahaan ya, mengumpulkan informasi. Di industri semua ada itu. Dan saya juga ngikutin hal itu. Karena apa? Karena itu yang membuat industri itu langgeng, bisa berinovasi, bisa berkreasi. Tapi boleh diingat, ada satu macam lagi yang disebut lompatan tadi. Nah itu dari zaman sekarang sih. Saya ada istilah out of the box. Yang baik itu bahasan saya menyambung dengan video-video sebelumnya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung dan coba nonton video ini, membahas dengan apa yang sudah ada di dalam buku. Tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan di masa pandemi, karena sih kreatif dan wujudkan. Mau diwujudkannya lewat tatanan yang tepat atau Anda membuat lompatan. Kembali ke situ. Ya. Kembali ke apa yang Anda akan angkat dah kreativitas. Jangan takut untuk berkreasi, jangan takut mengimplementasikannya. Sukses selalu untuk Anda juga. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat.